إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Hadratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus kepada Ketua DKM Masjid Riyadhus Shalihin, segenap pengurus, hadirin wal hadirah rahimakumullah. Pertama-tama mari sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakif masjid ini, untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, bil khusus kepada sahibul kitab al-alim al-allamah hujjatul Islam al-syekh al-imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Kana syai'un laylahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu ta'alluma wat ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna wa azamna alla na'uda ilal ma'asi abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah sekalian, kita masih berbicara seputar definisi takwa, pengertian takwa yang beristidlal kepada Al-Quran. Kemudian beliau sahibul kitab dengan bahasa beliau mengembangkan makna-makna takwa yang begitu banyaknya, ya. Kita sampai pada halaman 28 bagian atas tuh ya, baris ke-3 ke-4.
Kita naik sedikit ya dari fa'akul aja ya, fa'akul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa anabana fa bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Fa'akulu, maka takwa menurut saya ya. Setelah banyak beliau ambil beberapa definisi takwa, kemudian beliau juga ingin, ini namanya masa juga nih, beliau kan seorang akademik ini. Ya, seorang dosen guru besar. Fa'akulu, at-taqwa menurut saya, takwa adalah huwa ijtinabu kulli ma takhafu minhu dararan fi dinik. Takwa adalah menjauhkan, ijtinab, menjauhkan. Menjauhkan apa? Kulli ma takhafu minhu. Semua yang Anda khawatirkan minhu dari ketakwaan. Apa? Dararan, ada bahaya. Ya. Bahaya apa? Fi dinika, dalam agama. Jadi kita berupaya menjauhkan yang bakal merusak agama kita, itu termasuk dalam kategori takwa. Ya. Apa yang membuat agama Anda kita rusak? Tinggalin sholat, ya, rusak agama itu. Man taraka sholata muta'ammidan, ya, man taraka sholata faqad hadamad din. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara zihar. Ala tara annahu yuqalu lil maridi al-muhtamah al-muhtami. Tidakkah Anda perhatikan, ya, annahu sesungguhnya yuqalu dikatakan lil maridil muhtami, ya. Katakanlah takwa itu juga seperti orang sakit yang demam. Muhtami itu panas dingin, demam. Innahu yattaqi idza istanaba kulla syai'in yadurruhu fi badani. Ini orang lagi demam, ya. Sesungguhnya dia yattaqi, selalu menjaga. Menjaga apa? Idza tanaba kull syai'in, ya. Menjauhkan semua atau segala sesuatu yadurruhu, yang bakalan membahayakannya, fi badani, dalam badannya. Min ta'amin, berupa makanan, au syarabin, atau minuman, au fakihatin, atau berupa buah, au ghairiha, atau yang lainnya. Jadi orang lagi panas dingin kan, berupaya nih dia mau makan, hati-hati nih. Jangan sampai yang dia makan, yang dia minum, buah-buahan dan lainnya, ya, nambah apa? Nambah penyakit buat badannya, ya. Jadi istilahkannya begitu. Sama juga tadi takwa, berupaya mengkhawatirkan, menjauhkan sesuatu yang akan merusak agama kita. Tsumma alladhi yukhafu minhu ad-durru fi amri dini qisman. Kemudian yang, ya, dikhawatirkan, ditakutkan minhu, dari ketakwaan itu, ad-durr, ya, yang merusak, yang membahayakan, fi amri dini, dalam urusan agama, qisman, ada dua macam. Pertama, mahdul harami wal maksiyat. Ini, ya, mahdu murni, al haram haram. Murni, kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang haram, zina misalnya, membunuh. Ini baru lama lagi rame-ramenya nih. Ada kolonel, ada tentara, ya, harusnya melindungi masyarakat, tapi nabrak, bukan dibawa ke rumah sakit, ya, digalari. Itu mahdul haram, ya, udah murni melakukan perbuatan haram yang sudah jelas-jelas, wal maksiyah, dan melakukan maksiat. Yang pertama tuh, yang membuat agama kita jadi hancur, jadi rusak. Pertama, murni kita melakukan hal-hal yang bersifat haram. Kedua,
wal maksiyah. Ya. Maksiat nanti maksiat mata, maksiat mulut, maksiat kuping. Ya, nanti kajian mulai habis ini mulai pelan-pelan bagaimana mata. Ya, karena kita nanti masuk neraka juga gara-gara 7 anggota tubuh kita. Ya, ada dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa tangan, dosa kaki, dosa perut. Ini perut makan yang haram, yang syubhat, dosa kemaluan itu ya. Baik. Wa fudulul halal. Ya, jadi pertama yang membuat agama kita rusak, pertama kita melakukan hal-hal yang bersifat haram. Ya. Kedua, maksiat. Itu masih kategori. Wa fudulul halal. Nah, ini biasa orang ada fudulul kalam. Ini fudulul halal. Maksudnya apa? Berlebihan dalam yang halal. Gitu. Sama juga ini fudulul kalam. Orang itu kalau ngomong yang berlebihan, artinya misalnya kita bicara tentang apa? Tentang musyawarah, ya. Harusnya misalnya hanya perlu waktu hanya 30 menit, sampai berlebihan. Ya. Ada orang ngomong yang berlebihan, itu membuat hatinya keruh, hatinya hilang. Ini fudulul halal. Kan sesuatu itu walaupun dia berangkat dari yang halal, tapi kalau kita makan kelebihan, ya makan sampai bahasa orang Betawi melekar, sampai kekenyangan, itu sumber penyakit. Ya. Bagaimana kalau yang dimakan memang udah haram, kebanyakan lagi, tambah bahaya. Ini juga yang membuat agama kita rusak, makannya berlebihan dari yang halal. Lianna al-istighala bi fudul halal wal inhimak fihi yastajirru sahibahu ila al-haram wa mahdil isyan. Karena sibuk dengan berlebihan pada yang halal dan inhimak, uplok katanya, uplok, masuk banget, tenggelam, ya, di dalam tadi fudul halal, yastajirru sahibahu, akan menyeret pelakunya ilal haram, kepada perbuatan yang haram, wa mahdil isyan, dan murni, ya, pada hal-hal yang bersifat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika li syarrihi an-nafs. Nah, itu bisa terjadi karena apa? Karena kejelekan, kebobrokan jiwanya. Wa tughyaniha, dan kesemenang-menangan nafsunya. Wa tamarrudil hawa, dan membangkangnya hawa. Wa isyanihi, dan maksiat kepada Allah. Saya kemarin merenung lagi baca Yasin. Ada dalam surat Yasin ayat 77. Apa ini? Yang wa huwa id wa huwal khasimul mubin. Apa sebelumnya? Id wa huwal khasimul mubin. Tentang ini, tentang nutfah, tentang sperma, air mani. Jadi kita ini katanya disuruh merenung tentang diri kita dulu. Diri kita itu katakanlah tercipta dari setetes air mani, sperma. Afara'aitum ma tumnun? Tidakkah Anda perhatikan air sperma ini pancarkan itu? Ya. Khalaqnahu, kalau ciptakan itu dia dari air, lalu jadi segumpal darah, segumpal daging, lalu jadi tulang gitu.
jadi urat, jadi apa lagi? Terus berkembang jadi tangan, jadi kaki, gara-gara sperma. Ya, jadi perut, jadi kepala. Kemudian kasih lagi kembangnya, dikasih kuping biar dengar, mata biar melihat, mulut biar ngomong. Coba perjalanan perubahan dari sperma menjadi kita manusia. Ya, dari yang kecil jadi manusia. Udah jadi manusia, idhuwal khasimul mubin. Di tengah perjalanannya ini belagu kita, sombong kita, ngebangkang sama Allah. Ya, kan manusia hidupnya ini di 5 alam. Alam rahim, ya, dari nutfah. Ada yang 7 bulan keluar prematur, 8 bulan. Ada yang 9 bulan, ada yang 9 bulan lebih nggak keluar, bingung kan? Sesar kan? Ya, keluar yakhrujuna min buyuti ummahatihim la ta'lamuna syai'an. Nangis kita, Kemudian di alam dunia, alam kedua. Alam kedunia ada batasnya. Ya. Ada batasnya. Ini direkam begini nih biar rekamannya jernih. Dapatmu nih. Bukan punyanya soalnya. Punya tetangga. Jadi bapak-bapak, di alam dunia inilah kita ada batasnya. Nabi umurnya 63, ada yang dikasih lebih 6, 68, 70, 72, 73, begitu ya. Tapi ada waktunya tuh. Dan di saat-saat itulah kita harus terus bersyukur sama Allah, tambah dekat, jangan tambah jauh. Nah, tambah nikmat, tambah syukur. Sampai datang kematian, masuk ke alam kubur. Di alam kubur itu alam yang terbatas juga, artinya tempat yang paling menyeramkan. Saatnya kita kemudian dikeluarkan dalam kubur. Masuk ke alam apa? Alam jaza. Yaumul qiyamah. Di situ tuh Allah mengatakan dalam surah Yasin juga ayat 51-an. Arti Allah adil. Allah adil, Allah tidak akan menzolimi kita. Dan Allah akan membayar tujazzawna bima kuntum ta'malun. Allah akan mengganjar, membayar semua yang kita lakukan. Ya, selama di dunia ini kita berbuat baik, insya Allah dapat pahala dari Allah. Sebaliknya juga, wa man asa'a fa'alaiha. Kita berbuat dosa, maksiat, nanti juga dapat di situ di hari kiamat berhadapan dengan Allah. Di sanalah ada yang namanya syafaat Rasulullah. Inda tatayyur, indal mizan, dan inda sirat, ketiga. Selesai ditentukanlah fulan ahli surga, fulan ahli neraka. Jadi alam yang kelima, alam khalidin, ya, khalidina fiha abada. Baik. Kemudian wa tamarrudil hawa wa isyan, ya, membangkang hawa nafsunya, isyan, maksiat kepada Allah. Jadi bapak-bapak, bagaimana mendidik jiwa kita ini agar tunduk. Katanya tuba, beruntunglah, ya, beruntunglah orang yang menjadikan akalnya menjadi imam, menjadi amir, dan hawa nafsunya dipenjara. Gitu. Sebaliknya, hancur rugi orang yang apa-apa mengedepankan hawa nafsunya.
akal sehatnya kalah dia. Ini berarti masuknya kepada nafsu binatang buas dia. Emosional kuat. Apa-apa udah marah aja. Kagak tabayun dulu. Kagak renungin dulu, ya. Masuk kepada nafsu inna nafsa al-ammaratun bisu yang dibagi 3. Nafsu basyariyah, nafsu iblis, nafsu binatang buas. Faman arada ayya'mana ad-darara fi amri dinihi ijtanabal khatar. Ya. Maka barang siapa yang ingin ya aman, selamat dari bahaya ya dalam agamanya, dia harus ijtanabal khatar. Ya. Dia harus menjauhkan hal-hal yang bersifat bahaya tersebut. Wamtana'a an fudulil halal, dan dia harus bisa mencegah ajakan hawa nafsunya nih an fudulil halal, untuk berlebihan dalam yang halal-halal. Makan cukup sepiring misalnya. Kalau ngikutin nafsu, nambah lagi. Boleh kita lihat ada ayam, sate, sop. Namun itu berlebihan yang fudul. Ya, katanya sesuatu yang halal kalau sampai membuat perut berlebihan, itu sumber malapetaka katanya. Ya. Fa kaifa minal haram? Bagaimana kalau sumbernya yang haram? Hadzaran ayyajurrahu ila mahdil haram. Sebagai bentuk peringatan, ya, kalau kita nggak bisa menahan nafsu kita daripada fudulil halal, yajurrahu ila mahdil haram. Itu akan menyeretnya, membawanya kepada yang bersifat haramnya, yang haram murni gitu. Ala maqalahu sallallahu alaihi wasallam, ya sebagaimana yang disabdakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ditarkihim ma la ba'sa bihi hadaran amma bihi ba'sun. Untuk meninggalkan sesuatu yang la ba'sa bihi, ya, yang sesuatu yang la ba'sa, tidak kenapa-napa. Hazaran sebagai peringatan amma bihi ba'sun, terhadap sesuatu yang enggak kenapa-napa. Yakni maksudnya ditarkihim fudulal halal. Ya. Ini sama la ba'sa bihi hadaran amma bihi ba'san, maksudnya adalah untuk meninggalkan fudulal halal. Ya, meninggalkan bersifat fudul, berlebihan dalam yang halal. Hadaran anil wuqu' fil haram. Ya, sebagai peringatan daripada jatuh kepada yang haram. Fattaqwa al-balighatu al-jami'atu ijtinabu kulli ma fihi dararun li amri ad-din wa huwa al-ma'siyatu wa fudul hada tafsiluha. Ya. Jadi takwa al-balighatu al-jami'ah secara menyeluruh adalah ijtinabu kulli ma fihi ad-darar. Ya, menjauhkan semua yang di dalamnya ada darar. Ada kejahatan, ada kerusakan li amri din, pada urusan agama. Wa huwal ma'siyatu, yaitu maksiat. Wal fudulu hada tafsiruha, dan fudul tadi ya yang bersifat berlebihan. Inilah tafsiruha, perinciannya, detailnya. Wa amma idza aradna tahdidaha ala mawdu'il syar'i fanaqulu. Adapun apabila kita ingin membatasi pengertian takwa ya atas tema ilmu syariat, fanaqulu, maka kami katakan haddut taqwa al-jami'u, ya, batasan takwa secara menyeluruh adalah tanzihul qalbi an syarrin, membersihkan hati dari syarr, dari kejahatan. Dengki itu Pak, iri, suuzon, ini. Ya, bagaimana menjaga tuh
Lalu tanzih qalb, bagaimana hatinya bersih, jernih sama orang. Ya, apalagi di tanzil qalbi anil kibr yang kemarin. Bersihin hati di sombong, merasa hebat, iddah yang paling benar, ya. Penyakit-penyakit hati, ya. Tanzihul qalbi an syarri lam yasbiq anka mithluhu bi quwwatil azam ala tarkih. Ya. Jadi takwa secara komprehensif, jami' secara menyeluruh adalah membersihkan hati dari kejahatan, dari kejelekan. Ya, lam yasbiq anka mithluhu, yang belum pernah dilakukannya. Gitu. Jadi bapak nih misalnya belum pernah hatinya mikir yang ada niat jahat, ya, dan belum pernah tuh. Itu upaya kita jaga terus, ya, bersih, jangan sampai kejadian tuh. Bi quwwatil azmi, dengan kekuatan tekad bulat, ala tarkihi, tuh, untuk meninggalkan berbuat dosa, yang mengotori hatinya, hatta yasira dzalika wiqayatan bainaka wa baina kulli syarr, sehingga hal itu menjadi wiqayah, jadi tameng, perisai antara Anda dan antara semua kejahatan. Upaya Pak, jaga ini kebersihan hati. Karena hati ini ya, dengan hatilah kita, ada istilah begini, al-alim, dengan hatilah kita bisa mengenal Allah. Dengan hatilah kita bisa dekat sama Allah. Ya. Jadi perangkat ingin dekat sama Allah itu hati. Gitu. Bukannya jawari, bukan. Ini hati bisa menggerakin tubuh kita. Kalau hatinya cakep. Ada orang hatinya gelap, zulmah, kotor aja hatinya, keruh aja. Maka susah mendapatkan hidayah, petunjuk. Kalau hati yang kini susah melahirkan amal yang soleh. Ya, maka misalnya ada silsilah mafkudah, ada mata rantai yang terputus. Kita dengar ilmu, dengerin, kuping kita dengar. Di perangkat pertama dapat ilmu, dapat apa? Wafaqullah, dapat taufik dari Allah. Dengerin. Ada orang dengar ilmu, nggak dengar dia. Satu, ini keadaan ini ya, orang muridil ilm. Ada dengar, keluar lagi ke sini. Jadi ada orang dengar tapi kagak dengar. Ya, itu berarti batin kalau udhunya udah kotor banget. Jadi kan ini kuping juga punya, ya, telinga dalamnya hatinya. Ada yang dengar, nggak masuk. Ada yang masuk tapi keluar. Ada yang dengar, Allah kasih taufik tuh, beruntung tuh. Makanya orang ngaji mah siapa aja ngaji, ada kesempatan. Jangan lihat ini, karena yang kasih pemahaman bukan guru, yang kasih pemahaman adalah Allah. Asal niatnya baik, hati yang bersih, nanti ada cahaya di situ. Udah dengerin, diterima oleh akal. Kata akal, iya, mantap, benar. Nah, diatol, ditasawur, terus ditelaah terus, diset sampai masuk ke hati kita. Sampai hati, kalau hatinya cakep, putih, jernih, melahirkan amal. Kan berapa banyak bapak-bapak sudah tahu keutamaan tahajud, keutamaan doa, tapi kok enggak melahirkan amal. Ya, udah tahu. Kata iyyakum wazzon, jangan suka prasangka buruk, jangan suka dusta. Tapi kok masih itu. Berarti apa tuh? Ada mata rantainya error. Harusnya hatinya ini bisa menggerakkan jawari. Al-qalbu artinya bisa ada. Atau al-qalbu
qaidun, hati ada komandan, pemimpin. Wal jawarihu, sementara anggota tubuh kita ini anak buahnya. Ya, kita berupaya bersihin hatinya. Bersihin hatinya bukan itu nanti Allah kasih terbuka, kisah terbuka. Yang tadinya belajar susah, mudah terbuka. Sampai nanti alam-alam pun juga terbuka. Ya, kejernihan hatinya. Baik. Kemudian, jadi ini apa? Takwa menurut syariat. Ya. Jadi apa? Kemudian, nah, itu wiqayatan bainaku wa baina kulli syarr. Jadi tameng perisai antara Anda dan antara semua kejahatan. Tsumma asyururu darban. Kemudian yang namanya kejahatan itu ada dua macam. Darbain. Ya. Pertama, syarrun asliyun. Emang udah benar-benar kejahatan, asli jahat. Ya, wa huwa ma nahallahu anhu, yaitu sesuatu yang Allah larang. Itu kerjain. Gitu. Tahriman yang sudah jadi diharamkan oleh Allah. Apa? Al-ma'asi al-mahdhah. Seperti maksiat yang memang murni, zina, misalnya membunuh, makan harta haram, itu sudah jelas ya, mana Allahu anhu, Allah larang. Yang kedua ada syarrun ghairu asliyah, ya, sebuah keburukan, kejelekan, kejahatan tapi bukan asli. Wa huwa manahan ta'diban. Nah, ada bedanya. Tapi Allah benar-benar pertama Allah larang. Kalau ini mah manahan, ya, ada apa sih? Sesuatu yang Allah larang tapi ta'diban, berbentuk ta'dib. Apa? Ada didikan. Ya. Jangan anak kayaknya kenapa nanti babel, apa kayak ya. Dengan itu adab itu. Wa huwa apa itu? Yaitu fudulul halal, ya, berlebihan dalam makanan yang bersifat halal. Bapak-bapak juga mentang-mentang duit dia, tangan dia, beli jembatan 5 biji, keluar itu apa? Gimana? Al-fudul, beli baju, misalnya semalamnya 1,5 juta, pengen lagi yang berlebihan gitu. Ya, nanti kayak gitu tuh akan terjebak kepada yang haram. Nah, itu harus bisa menjaga tanzihul qalb tadi. Kal mubahan, ya, seperti hal-hal yang bersifat mubah, al-ma'khudatu bisyahwah, yang bisa apa dilakukan bisyahwah dengan sebuah keinginan, lama-lama jadi haram. Makanan kan juga itu tadi gambarannya, yang cari kita, yang masak kita, pas makan 10 piring, ya kan? Baik. Falula, yang pertama tuh, ya, takwa fardin, ya, yang pertama adalah itu ketakwaan yang bersifat wajib. Yalzamu bitarkiha, harus meninggalkannya. Apa tadi itu? Yang maksiat mahal, ya, azabun nar. Yalzamu bitarkiha azabun nar. Pastinya, ya, bitarkiha, dengan meninggalkannya itu azabun nar, dapatkan azab neraka. Wasani, yang kedua, takwa khairin. Jadi ada takwa memang wajib, harus meninggalkan sifat yang haram. Ini ada takwa khair wa adabin, ya,
Takwa yang bersifat kebaikan, ada nilai-nilai etika, adab, akhlak, yalzamu bitarkiha al-habs. Yang harus ditinggalkannya al-habs, kita tahan dan makan 5 piring. Gitu. Beli mobil, udah punya mobil, pengen lagi, nafsu itu. Harus al-habs, nafsu harus dihabs, atau ditahan, dikekang. Wal hisabu wat ta'biru wal law. Ya, harus dihisab. Akan diperhitungkan, ya, muhasabah, wat ta'bir wal law. Kemudian dipelajari, wal law, dicaci kalau jeleknya. Jadi bapak-bapak sering mencaci dirinya. Mencaci itu mencaci nafsu, karakter nafsu jelek, harus jangan diikutin terus. Al-hawa muttaba. Faman ata bil ula. Ya, ini masih nyambung ke awal. Barang siapa yang melakukan yang pertama tadi, fa huwa fid darajatid dunya min at-taqwa. Maka dia di dalam derajat dunia, ya, termasuk itu sifat ketakwaan. Wa hiya manzilatul mustaqimi at-ta'at, yaitu kedudukan yang orang-orang yang lurus dalam ketakwaan. Kalau kita ingat dalam surah Al-Baqarah, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa? Muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum. Ya, jadi banyak banget istilah-istilah takwa. Dari awal kita pelajarin sampai ada 12 ayat istidlal, sudah dikembangkan oleh dia. Wa man ata bil ukhra, dan barang siapa yang melakukan yang bagian yang keduanya, fa huwa fil darajatil ulya min at-taqwa. Ya. Yang ini nih, yang dia meninggalkan fudul. Dia berada dalam derajat yang paling tinggi daripada ketakwaan. Gitu. Wa dzalika manzilatul mustaqimi tarkal mubah. Yaitu, ya, kedudukan atau maqam orang-orang yang mustaqim, istiqomah atau melaksanakan tarkil mubah, meninggalkan hal-hal yang mubah. Apa itu mubah? Bapak boleh aja namanya mubah, habis mandi duduk depan rumah, di rumahnya sendiri, boleh aja. Itu mubah. Tapi pas duduk lama-lama, itu banyak perempuan lewat, lihatin. Ya, oh, daripada begitu ketiga, ya, kayak rumahnya, itu orang lewat terus, ya, lihatin terus lama-lama, ya, pertama mata yang memandang, kemudian faida jama'al abdu bainahuma, ya, apabila seorang menyatukan antara keduanya tadi. Ani maksudnya ijtinaba kulli maksiat, benar-benar menjauhkan semua maksiat. Wa fudul, dan tadi hal-hal yang bersifat kelebihan. Yang dua ini dia lakuin. Faqad istakmala ma'na taqwa. Maka makna takwanya menjadi sempurna. Pertama menjauhkan maksiat, kedua juga apa? Berupaya jangan apa? Selalu yang berlebihan. Gitu. Wa qama bihaqqiha, dan dia telah melakukan haknya, hak takwa. Wa jama'a kulla khair fiha, dan dia telah menyatukan semua kebaikan di dalamnya. Wa hadha huwal wara'ul kamil. Itulah yang dinamakan sifat wara'. Wara' yang kamil, yang sempurna. Alladhi huwa milaku amriddin. Itu adalah pemilik agama. Ya. Jadi orang yang beragama ini adalah wara'.
ya warnanya yang sempurna. Wa dzalika manzilatul adabi ala babillahi ta'ala. Ini adalah makom adab ya di atas bab Allah. Jadi bapak-bapak ingin sampai kepada Allah dengan sifat waro. Ya. Fahada makna taqwa. Inilah makna taqwa wa bayanuha dan penjelasannya. Fil jumlati secara menyeluruh. Fafhamhu, pahamilah takwa dengan sebaik-baiknya. Muwaffaqan insyaallah ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman yang baik dengan takwa dan bisa mengamali takwa itu. Fa in qulta, jika Anda bertanya, fafassir lana al-ana hadzal ma'na fi nafsi wasti'malahu fiha. Tolong dong jelaskan kepada kami sekarang makna ini fil nafsi, dalam nafs, dalam jiwa kita. Ini akan masuk kepada pelan-pelan mata, telinga gitu ya. Wastimalahu fiha, dan penggunaannya. Fa innal hajata ja'at min hunalika lina'lama kaifa nuljimu hadhihi an-nafsa. Sesungguhnya kebutuhannya ya datang dari ini agar kita mengetahui bagaimana kita bisa nuljimu, mengekang hadhihi an-nafsa, ya nafsu ini. Karena kata Nabi bahwa ada aduwika nafsuka bainatan baik. Musuh besarmu adalah nafsu yang bercokol dalam diri kita. Apa nafsu? Al-quwa al-ghaibiyah, kekuatan yang enggak kelihatan. Wa hiya tuharriku al-jawari, dan dia bisa menggerakkan anggota tubuh kita. Bapak-bapak bisa lapar tengah malam, ya pengen nafsunya pengen makan awalnya, dia sudah makan, akhirnya apa? Dia ambil kunci, dia keluar dari motor cari nasi goreng. Terus ya dia punya keinginan tuharik, itu nafsu. Tapi kalau nggak ada nafsunya, walaupun dibawain anggur, buah, orang lagi sakit, sampai disuapin, nggak mau ya. Ya, kagak ada apa, nggak ada nafsunya. Agar kita mengetahui bagaimana ya mengekang nafsu ini, bihadzal makna, dengan makna yang sudah disampaikan, alladzi fassalta min haqiqatit taqwa, yang telah Anda dapatkan secara perinci daripada hakikat ketakwaan. Fa'aqulu, maka aku katakan, ajar ya, innama tarsiluhu fi amri hadhihi nafs an taqumu 'alaiha bi quwwati azmi. Ya, sesungguhnya tafsiluhu, detailnya dalam hal nafsu ini, an taqumu 'alaiha bi quwwah, harus katanya apa? Di taqumu 'alaiha, artinya dibudukan ya, bi quwwatil azmi, dengan kekuatan azam. Fatamna'aha, kemudian Anda cegah tuh nafsu, an kulli maksiatin, dari setiap maksiat ya, wa tasunaha, dan Anda jaga itu nafsu, an kulli fudulin, dari hal-hal yang bersifat berlebihan. Fa idza fa'alta dzalika kunta qad ittaqaita Allah ta'ala. Jika Anda melakukan hal seperti itu, maka Anda qad ittaqaita, maka Anda telah bertakwa kepada Allah Ta'ala. Fi ainika, pada mata. Jaga mata, ya akul mata, mentang-mentang mata ini ya terus nonton TV terus HP berjam-jam. Ada matanya buat Quran, matanya buat apa? Lihat yang baik-baik ya. Wa udunik, nah jaga nih uzunnya kuping. Walisanik, fudulnya lisan. Apa itu? Kalau urusan. Wa qalbi, fudul hati. Ya.
wa batni perut, berlebihan makan, apa dimasuk, sate masuk, jengkol masuk, ya, nggak bisa nafas. Wa farji, kelebihan farj, wa jami'i arkanika, dan semua arkannya, anggota tubuh, ya. Wa aljimtaha bilijamit taqwa, dan kekanglah, ya, dan kekanglah nafsu itu dengan apa? Kekangan ketakwaan. Walihadzal bab syarhun yatulu wa qad asyarna ilaihi fi kitab Ihya Ulumuddin. Sebenarnya bab ini mah penjelasannya panjang banget, nah, kata dia gitu. Ya, yatulu syarhun panjang banget, wa qad asyarna ilaihi fi kitab, dan kami telah, ya, akan maksudnya kami telah bicara banyak tentang hal ini takwa dalam kitab Ihya Ulumuddin. Atau bisa juga bapak-bapak pengen memperdalam lagi, silakan buka kitab Ihya Ulumuddin. Nah, pengajian kami yang di masjid ini Masjid Jamil Ma'mur Klender, udah mulai sekarang masuk ke bab Al-Muhlikat. Ya, ini kan ringkasan Ihya itu. Mulai masuk tentang hati, pembahasan hati, membuat hancurnya hati, rusaknya hati. Lalu terakhir kali ujian yang menyelamatkan hati. Ya. Wa ammal ladzi la budda minhu hauna fa an naqula man arada ayat taqiyallaha falyura'i al-a'dha al-khamsah. Adapun yang harus, ya, dari sebuah ketakwaan itu di sini, hauna di sini, fa an naqula, kami sampaikan, kami katakan, man arada ayat taqiyallaha, barang siapa yang ingin bertakwa kepada Allah, falyura'i, ya, maka hendaklah dia menjaga, jaga apa nih? Al-a'dha'a al-khamsata, anggota tubuhnya yang 5. Fa innahunna al-usul, semuanya yang 5 itu adalah ininya, dasarnya, sumbernya. Apanya? Wa hiya al-ain, mata. Mata. Ini mata. Wal udhun, apa udhun? Telinga. Telinga apa kuping? Sama ya. Wal lisan, lisan. Ini nggak bisa dengan lisan, bahaya. Afatul insan, ya, salamatul insan bi hifdzil lisan. Orang bisa selamat dengan jaga lisannya. Coba gara-gara lisan nggak bisa dijaga, wah, nafsu bisa bahaya. Kemudian wal qalbu, hati, wal batnu, apa batan? Perut. Nah, coba tuh, jaga tubuhnya, perutnya, jangan sampai masuk yang haram, masuk yang subhah gitu. Fa yahrisu 'alaiha bisyanah. Kemudian maka yahris, berupayalah, 'alaiha, atas anggota tubuh yang 5 tadi, bisyanati, dijaga, ya, laha an kulli ma yakhafu minhu dararan, dari semua yang membuat jadi bahaya, fi amrid dini, dalam urusan agama, min maksiatin, berupa maksiat, jaga tuh, wa haramin, haram, wa fudulin, yang bersifat berlebihan, wa israfin min halal, sama juga tuh israf, ya, berlebih-lebihan dari yang bersifat, dari yang halal. Ingat tuh, apa ayatnya? Berlebih itu daripada perbuatan syaitan. Ya. Wa idza hassala siyanataha bil a'dha famarjuun ay yakfiya sa'ir arkanihi wa yakuna qad qama bit taqwa al jami'ati bi jami'i badanihi lillahi ta'ala. Apabila, ya, fa idza wa idza, dan apabila hassala siyanataha, dia berhasil menjaga, ya, 5 anggota tubuhnya
Famarjuun, maka diharapkan ayyak fi sa'ir arkani. Jadi Pak, 5 aja kita jaga, maka cukup seluruh tubuhnya tuh, anggota tubuhnya akan terjaga gitu. Wa yakunu qad qama bit taqwal jami'. Maka dia telah telah melakukan ketakwaan al-jami' secara menyeluruh bi jami'i badani, dengan seluruh tubuhnya lillahi ta'ala. Kan Allah Ta'ala. Paham ya? Kita bisa jaga 5 tadi apa? Jaga mata, jaga telinga, jaga lisan, jaga hati, jaga perut. Ya, bisa jaga semuanya. Itu aja dijaga. Ya, 5 yang kita jaga, maka seluruh tubuh kita jadi takwa kepada Allah. Tapi 1 yang nggak kejaga udah dah. Tambah lagi yang lain-lainnya. Ya, anggota tubuhnya yang maksiat semua. Fada'atil hajatu ila bayani khamsati fusul. Maka ada hajat, ada kebutuhan, ya, untuk menjelaskan 5 ya anggota tubuh ini dengan fusul, dengan jelas. Wa tafsili ma yahrumu fi haqqi kulli wahidin, dan juga tafsir menjelaskan ma yahrumu, yang diharamkan fi haqqi kulli wahidin minha, dari setiap anggota tubuhnya. Apa saja nanti nih, ya, kita ngambil barang orang, haram apa halal nih? Mata kita jelalatan ngeliatin istri tetangga, halal apa haram gitu, ya. Ala qadri ma yaliku bihadzal kitab, ya, ala qadri, sesuai dengan kadar yang sepatutnya dijelaskan dalam kitab ini. Nah, ya. Al-fasl awal, faslu al-ain. Mulai masuk pertama. Masih ada waktunya? Sebentar lagi. Oh, ya. Oke, sedikit ya. Yang pertama, ya, faslul ain, mata kita. Tsumma 'alaika waffaqakallahu wa iyyana bihifdzil ain. Tsumma, kemudian 'alaika ay wajib atas Anda gitu. Waffaqakallah, semoga Allah memberikan taufik, hidayah, maunah, rahmat, ya, kepada Anda, wa iyana, kepada kita semuanya, bihifdzil ain, dapat menjaga mata. Ya, ini baru pertama nih. Masuk kita pembahasan pertama, anggota tubuh kita, ya, agar apa? Agar kita terjaga. La yanzurur rajul ila auratir rajul. Seorang laki-laki kagak boleh melihat kepada auratnya lelaki. Walal mar'ah ila auratil mar'ah. Perempuan juga kagak boleh melihat kepada aurat perempuan lain. Begitu. Wala yufdir rajulu ila rajul fi thawbin wahidin. Seorang laki-laki enggak boleh sama-sama telanjang dalam satu baju. Demikian juga perempuan. Nah, itu nanti gambaran tentang pengembangan tentang menjaga mata. Jangan mata-mata gua. Ya, ingat, mata itu kamu melihat terus jadi sumber musibah. Ya, Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'afan ya karim, wa'afan ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, bi barakatil Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. Ya dafi'al bala ya Allah, ya dafi'al bala ya Rahman, ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma rzuqna hifdzal ain wa hifdzal lisan wa hifdzal qalb wa hifdzal batan wa hifdzal farj bijudika wa karamika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
qahhar. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghfir. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghfir. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghfir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Syukran. Hadza mu'fidukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau dibaca terus bapak-bapak jadi wali nanti. Ya, wali min auliya illah insyaallah.